Kemarin ada yang komen kayak gini nih, Bang, coba bikin kartun. Aku ada naskahnya. Baru juga belajar Blender 3 minggu, udah disuruh bikin kartun aja. Bentar, emang bikin gitu harus ada patokannya? Emang harus pegang Blender 1 tahun dulu gitu baru bisa bikin animasi? Coba bikin yuk. Sebenarnya ini saya agak maksa sih untuk bikin kartun gini. Soalnya kan belum 100% paham tentang Blender dan dunia per 3D-an. Tapi ntar kalau nunggu ahli mah, kapan bikinnya kan? Oke, untuk permulaan saya cari dulu referensinya kayak apa. Mau bikin style animasi yang kayak gimana? Kan banyak tuh. Kalau nggak jelas konsepnya, ntar jadinya amburadul. Kebetulan pas nyari referensi, entah ada angin apa gitu, ada seorang YouTuber yang style animasinya simple, nggak terlalu ribet, dan modelnya tergolong mudah untuk dibuat. Namanya Savannah Shire. Oke, dimengerti. Referensi dapat, langsung ke tahap modeling. Untuk modeling seperti biasa, gambarnya di drop di Blender dan ditiru. Udah, sesimpel itu. Selain itu juga model Savannah ini simple, nggak banyak lekuk tubuh. Jadi lumayan buat ngehemat waktu lah. Kalau tubuh manusia asli kan banyak lipetan, terus ada otot-otot lah, banyak detail. Terus jari si Savannah Shire ini memakai model 3 jari aja, jadi sangat mempermudah pemula. Terus untuk rambut ini agak susah ya men, soalnya ntar kalau bentuknya kurang pas, kelihatan creepy anjir. Ya kali bentuknya kayak gini. Setelah coba bikin yang sekiranya pantas saja, nggak usah terlalu sempurna, hasil finalnya kayak gini. BTW ini wajahnya karena kelihatan kurus, cubit dikit lah ya biar bulat gitu kan. Tapi ngomong-ngomong wajah bulat gini, keinget Freren anjir. Kan bentuk wajahnya itu bulat banget nih. Lanjut ke kaki dibikin simple aja lah ya, soalnya kan di bawah nggak kelihatan kamera juga. Sekalipun masuk kamera ntar juga dikasih sepatu, tetap nggak kelihatan kan, jadi nggak usah detail-detail banget lah. Kuping juga biasa, nggak usah detail-detail banget, yang penting enak dilihat mata. Terus wajah kan ntar banyak ekspresi ya, kayak marah, terus sedih, dan lain-lain. Pasti bakal mainin bentuknya dong buat dianimasiin. Nah, kalau kita coba lihat lagi di referensi awal si Savannah Shire, gerakan wajahnya kan kayak cuma gonta-ganti ekspresi doang. Maksudnya itu dia kayak bikin banyak bentuk wajah, ntar terus disuap-suap gitu aja kalau mau nganimasiin. Simple. Ya wes, tanpa basa-basi saya bikin semua bentuk wajah, bikin alis, mata, mulut, dan lain-lain. Terus pakai geometry node untuk ngesuap bentuknya. Udah jadi. Body udah jadi, sekarang modeling baju. Untuk baju nggak usah terlalu ribet lah ya, kan soalnya ini bocah rumahan, bukan penyihir atau semacamnya gitu kan. Biasanya kalau penyihir banyak pernak-perniknya, pakai topi segala macam gitu kan. Jadi ini kita bikin simple aja lah. Oke, setelah semua selesai kelihatan pantas, sekarang lanjut ke tahap texturing. Texturing singkat aja, nggak usah yang rumit-rumit, nggak saya miripin sama referensi awal Savannah Shire, karena kan kalau Savannah Shire itu pakai tekstur semacam malam sama bekas sidik jari gitu kan. Ya style animasi stop motion banget lah. Itu nggak saya samain ya, karena kan biar ada pembeda gitu. Ntar kalau sama persis malah plagiat anjir. Jadi teksturnya saya bikin simple aja, bikin kasar dikit-dikit gitu kayak boneka. Udah gitu doang. Terus lanjut ke rigging. Oh ya, sebelum di rig ini karakternya di retopo dulu, soalnya kalau nggak di retopo ntar bakal mempersulit proses rigging. Untuk yang belum tahu retopo itu kamu kayak ngejiplak ulang objek yang kamu buat dengan topologi yang lebih baik. Udah kayak 2 kali kerja ya. Kalau bahasa Jawanya mah mindung gaweni. Tapi kalau nggak di retopo, ntar bakalan susah untuk nge-setup riggingnya. Ya walaupun tetap bisa sih, tapi lebih baik di retopo lah. Proses retopo juga nggak singkat ya, makan waktu lumayan 5-6 jaman lah saya kelar itu. Selain itu juga rumit, tapi ada kok add-on semacam ya alat gitu namanya Quadrimeasure. Dia bisa bikin topologi yang sangat baik hanya dengan 1 klik. Masalahnya harganya itu mahal, men. bikin dompet menjerit, lari nyemplung ke parit. Untuk kaum kere-hure kayak saya ini pakai yang cara masokis saja lah ya, cara manual. Setelah retopo kelar, meshnya udah rapi, sekarang masuk ke proses rigging. Rigging, proses dimana kamu memberi tulang agar karaktermu bisa digerakkan. Tapi nggak semudah itu, men.
Masalahnya saat proses rigging itu kamu nggak bisa satu kali klik, ntar terus otomatis karaktermu bisa bergerak dengan keadaan normal. Maksudnya kayak gini, creepy kan jir. Ya wis, tanpa basa-basi langsung aja benerin apa yang sekiranya nggak enak dipandang mata. Seperti biasa nggak usah sempurna banget, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Setelah selesai lekuk-lekuk badannya nggak ada yang aneh, kasihlah tes pakai baju. Nah ini nih, proses yang paling ngeselin diantara semua proses bikin animasi menurut saya. Coba kayak, kan ini ada semacam masalah ya, bodinya nembus baju. Saya atur, nggak bisa-bisa tai. Udah 3 hari saya dibikin mual lama ini. Terus akhirnya pusing kan, tiba-tiba kepikiran, kalau kreator lain bikin karakter itu gimana sih modelnya? Nah akhirnya saya pun nyari model gratis yang udah jadi di internet, dan kebetulan Blender mengupload karakter animasi 3D nya di website dia, namanya Ellie. Setelah saya lihat ternyata bagian tubuhnya hilang men, jadi yang ketutup baju dihapus, tinggal tangan, kaki sama kepala. Kayak, lah iya ya, kenapa baru kepikiran coba? Selamat untuk saya karena telah buang-buang waktu 3 hari. Lanjut proses, saya hapus bagian tubuh yang ketutup pakaian, sekalian bikin baju baru karena kurang serak sama baju yang lama. Dan akhirnya kelar juga proses rigging. Sesimpel itu ternyata. Selanjutnya ke tahap animating. Animating bahasa Indonesianya apa sih biar enak nyebutnya? Animating menjiwai, kayaknya bukan gitu deh. Alternatif menggerakkan. Nah iya, menggerakkan. Untuk menggerakkan karakternya itu ada 2 cara. Untuk cara yang pertama yaitu manual, gerakin karakternya tiap frame. Untuk cara yang kedua yaitu otomatis, pakai motion capture dari Rokoko. Nah enak tuh, tinggal rekam, ntar otomatis gerakannya bisa ditransfer ke modelnya yang tadi. Mantap nih. Kalau ada yang gampang, ngapa harus yang sulit ya kan? Tapi men, saat saya ngetes satu gerakan yang ada di Rokoko itu, saya coba transfer ke karakter saya tadi, perutnya ngelipet anjir, kasihan saya yang lihatnya. Ya mau nggak mau pakai cara yang sulit lah, gerakin karakternya manual. Tapi nggak semudah itu. Nggak bisa asal digerakin, ntar otomatis karaktermu bisa sekelas Disney, nggak mungkin anjir. Yang ada ntar malah karaktermu melayang tipos kayak kuntilanak. Jadi saya belajar animasi dulu, belajar ya dasar-dasarnya lah minimal lah. Kamu bisa lihat kan, bola yang sebelumnya gini bisa jadi gini. Padahal itu cuma belajar dasarnya doang. Ya nggak pengen sesempurna itu juga sih, maksudnya nggak pengen sebagus Disney juga. Kan kalau kita coba lihat referensi awal si Savannah Shire tadi, gerakannya nggak semulus itu. Maksudnya kayak ada patah-patahnya gitu kan. Tapi masih bagus banget dan enak dinikmati. Ya khas animasi stop motion banget lah itu. Jadi saya juga pakai efek stop motion tersebut. Untuk efek stop motionnya pakai add-on Stopmo dari Short and Shorty. Bisa download gratis ataupun bayar kalau pengen nge-support autornya. Oke, animasi udah kelar, gerakannya udah jadi, semua beres. Cek-cek lagi udah nggak ada yang aneh. Tambahinlah beberapa objek kayak tembok, kanan kiri, hiasan ruangan. Kalau kebingungan ya ngelihat referensi di Google. Kelar udah. Lalu saya render, dan seperti biasa waktu render ya tinggal turu lah. Dan setelah selesai inilah hasilnya. Oh ya, itu mukanya kayak rata banget ya. Kayak baru ketiban setrika terus jadi rata gitu. Tuh aduh, nggak teliti bro. Itu mana rendernya 6 jam lagi. Mau render ulang juga ya masa ngulang render lagi sih bro. Dan ya itu aja sih, scan 20 detikan gitu doang makan waktu 2 minggu lebih. Itu kayak pantas saja sih, dunia animasi tuh timnya banyak banget ya, nggak cuma 1-2 aja. Yang bikin lama tuh rigging sih menurutku. Kalau animating mah, kalau animasinya simple kayak berjalan sama duduk gitu doang, paling untuk para sepuh animator itu bisa cepet lah ya. Bukan untuk saya juga kesulitan itu bikin animasi kayak gitu. Butuh waktu kira-kira 5 jam sampai 6 jam lah baru kelar itu. Oke, itu aja sih, terima kasih untuk Medalitium karena sudah memberi masukan
maksudnya bukan masukan sih, itu ajakan sih, tapi maaf banget ya saya nggak bisa bikin animasi sesuai naskahmu, karena juga bisa dilihat itu prosesnya lama banget. Kalian juga bisa request next video mau bikin apa lagi di kolom komentar. Kalau sekiranya saya mampu dan ya menarik, itu bakal saya bikin. Kalian juga bisa kasih saran dan masukan di kolom komentar, karena itu juga sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.